Oh, that's it. Get him, man! Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat dan menjalani hari yang menyenangkan. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film action yang dijamin sangat seru dan menegangkan. Apalagi film ini dibintangi oleh aktor legend Steven Seagal dan bercerita tentang balas dendam yang sangat brutal atas kematian anak dan istrinya. Baiklah, seperti biasa saya tidak suka bertele-tele. Sebaiknya langsung saja kita mulai alur cerita selengkapnya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang polisi bersih bernama Mason Storm. Malam itu di sebuah dermaga, Mason sedang mengintai pertemuan kelompok mafia bersama dengan oknum ketua polisi. Di sini si ketua polisi tersebut menugaskan kelompok mafia untuk menghabisi seorang senator yang sekarang tengah menjabat. Percakapan tersebut direkam oleh Mason dari jarak yang tak begitu jauh. Sialnya pengintaian Mason dipergoki oleh kelompok mafia tersebut. A Lear P6. What the f... Sempat terjadi pengejaran, namun beruntung Mason berhasil lolos. Si ketua polisi ini diketahui bernama Trent, yang ternyata merupakan atasan Mason. Trent lantas menugaskan kelompok mafia untuk segera menghabisi Mason. Karena kalau tidak maka kebusukannya akan terbongkar ke publik, dan ambisinya menjadi senator akan sirna. Listen, this doesn't go out of... Setelah itu Mason menghubungi rekannya yang bernama Andy di kantor polisi. Mason berkata kalau ia punya bukti rekaman terkait rencana pembunuhan seorang senator yang melibatkan seorang petinggi dari kepolisian. Di sini Mason berpesan kepada Andy agar masalah ini jangan sampai menyebar dulu di kantor polisi tersebut. Namun sialnya polisi korup yang bekerja untuk Trent diam-diam menguping percakapan mereka berdua di telepon tersebut. Di dalam perjalanan menuju pulang, Mason singgah di sebuah minimarket untuk membeli minuman. Lalu tiba-tiba sekumpulan pria bersenjata berusaha merampok minimarket tersebut. Awalnya Mason tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka semua memegang senjata. Tapi setelah mereka menghabisi kasir yang merupakan teman baiknya, Mason pun menjadi murka dan inilah yang ia perbuat. Oh, that's it. Get him, man! Satu persatu geng rampok amatir tersebut berhasil ia tumbangkan. Setelah menyerahkan mereka semua ke tangan polisi, Mason pun kembali ke rumah dan disambut oleh istrinya yang bernama Laura. Kemudian Mason menemui putranya yang bernama Sonny. Setelah menidurkan sang anak, Mason dan Laura langsung bermain kuda-kudaan. Namun tanpa mereka berdua sadari, 3 orang pria bertopeng diam-diam menyusup ke dalam rumah tersebut sambil membawa senjata. Alhasil Mason dan istrinya tewas tergeletak bersimbah darah. Sebagian dari mereka juga menyusup ke dalam rumah Andy dan langsung menghabisinya. Mendengar suara tembakan, Sonny terbangun dan segera menuju ke kamar orang tuanya. Namun tiba-tiba Sonny berhasil melarikan diri dengan cara melompat lewat jendela. Mendengar suara siren polisi, mereka bergegas pergi dari sana dengan tangan kosong karena barang bukti tersebut belum sempat mereka temukan. Ternyata mereka semua adalah polisi korup yang diutus oleh Trent. Singkat cerita, Mason dan istrinya dilarikan ke rumah sakit. Namun sialnya nyawa mereka berdua sudah tidak tertolong lagi. Di sana sudah ada Trent dan wakilnya yang bernama Jack, yang saat ini sedang memberi keterangan kepada media. Atasan Mason yang bernama Jerry sangat terpukul atas kematian bawahannya tersebut, yaitu Mason dan Andy. 2 orang polisi jujur yang sangat berdedikasi dengan pekerjaannya. Di sini Jerry sangat yakin kalau Mason dan Andy bukan tewas karena perampokan biasa.
seperti yang dilaporkan oleh Trent dan Jack kepada media. Apalagi saat ini mereka bertiga sedang menjalankan sebuah misi, yaitu mengungkap kerjasama ilegal yang melibatkan kelompok mafia dan beberapa oknum dari kepolisian. Lalu tiba-tiba dokter menghampiri Jerry dan berkata kalau mereka sudah salah mendiagnosa kematian Mason, di mana ternyata Mason masih bernafas. Jerry lantas meminta sang dokter dan semua petugas di rumah sakit tersebut untuk merahasiakan hal ini, terutama dari Trent dan semua antek-anteknya. Setelah itu Jerry masuk ke ruangan Mason dan menemukan kaset rekaman yang ada di dalam pakaiannya. Namun bukti rekaman suara itu masih belum cukup. Sedangkan bukti rekaman video hanya Mason yang tahu, karena dia yang menyembunyikannya. Namun sialnya sampai saat ini Mason masih dalam keadaan koma. Adegan berpindah pada 3 tahun kemudian. Terdapat sebuah berita di koran terkait kematian senator. Seperti yang kita tahu, pelakunya adalah Trent, yang kini telah menjabat sebagai senator untuk menggantikan senator lama yang telah tewas dihabisi. Sedangkan Jack menggantikan posisi Trent sebagai ketua polisi. Tujuh bulan pun berlalu, namun sampai saat ini Mason masih terbaring koma. Selama ini Mason ditangani oleh seorang suster bernama Martha. Untuk melatih daya ingat Mason, setiap hari Martha bercerita mengenai banyak hal di depan Mason yang sedang terbaring koma. Hingga pada suatu hari sebuah keajaiban terjadi, di mana tiba-tiba Mason terbangun dari koma panjangnya. Kemudian Martha menghubungi Jerry untuk melaporkan hal ini. Akan tetapi Jerry sedang tidak ada di tempat. Dan sialnya panggilan telepon dari Martha dijawab oleh Jack, yaitu si ketua polisi korup. Akhirnya Jack tahu bahwa selama ini Mason masih hidup. I'm sorry, miss. It would be better for the Setelah itu Martha menemui Mason dan bercerita kalau polisi akan segera datang menjemputnya. Mendengar hal itu, Mason lantas meminta Martha untuk segera membawanya keluar dari rumah sakit sebelum para polisi korup tersebut tiba. Lalu Mason menceritakan perihal keluarganya yang dihabisi oleh mereka semua. Tetapi Martha yang tidak tahu apa-apa malah menganggap Mason ngelantur akibat koma selama 7 tahun. Tak lama setelah Martha pergi, seorang pembunuh bayaran yang diutus oleh Jack mendatangi rumah sakit dengan menyamar sebagai seorang dokter. Sementara Mason saat ini sedang dipijat oleh seorang terapis bernama Danny. Di saat Ronald tengah mencari ruangan Mason, tiba-tiba ia dihadang oleh seorang satpam. Lalu tiba-tiba Danny yang kebetulan lewat membawa Mason dipanggil oleh Ronald dan berpura-pura untuk meminta bantuan. Namun ketika Danny mendekat, Ronald langsung menghabisinya. Menyadari akan hal itu, Mason berusaha melarikan diri dengan menaiki lift. Kembali ke Martha, ia mendapati 2 orang petugas rumah sakit tewas ditembak. Lalu ia berusaha menelpon bantuan, namun sinyal telepon sedang mati. Singkat cerita, Martha akhirnya bertemu dengan Mason. Di sini Mason bercerita kalau dirinya sedang diburu oleh utusan si ketua polisi korup. Saat itu juga Martha berusaha membawa Mason kabur dari rumah sakit tersebut. Beralih ke Trent yang saat ini sedang berpidato di depan para pendukungnya. Berita tentang Mason yang masih hidup akhirnya sampai ke telinga sang senator baru tersebut. Ia lantas memerintahkan anak buahnya untuk segera menghabisi Mason sebelum barang bukti yang ada di tangannya sampai ke pengadilan. Saat ini Mason dibawa oleh Martha bersembunyi di rumahnya. Akan tetapi Mason berpikir bahwa ia tidak bisa tinggal di sana lebih lama lagi, karena anak buah Trent pasti akan melacak alamat rumah tersebut dari berkas rumah sakit. Martha berkata kalau rumah sakit tidak tahu tempat tinggalnya, bahkan nomor teleponnya. Jadi untuk sementara waktu kemungkinan besar Mason masih aman tinggal di rumah itu, setidaknya sampai keadaan Mason benar-benar membaik. fight, as you can imagine. To learn
how to fight. Beralih ke Trent yang menugaskan anak buahnya untuk terus mengawasi Jerry, karena kemungkinan besar Mason akan mendatanginya. Various criminal elements, a murder victim, a Mason's. Kembali ke Mason yang saat ini tengah menghubungi Jerry dan mengajaknya bertemu. Namun Jerry meminta Mason untuk bersabar sebentar lagi, karena saat ini ia sedang diawasi oleh anak buah Trent. Seminggu pun berlalu, keadaan Mason kini sudah mulai membaik. Di dalam persembunyiannya tersebut, Mason tidak hanya berdiam diri. Setiap hari ia berlatih bela diri dan mempertajam skill bertarungnya. Karena di waktu yang tepat, Mason akan keluar dari persembunyiannya untuk melancarkan sebuah misi balas dendam yang sangat brutal kepada semua orang yang bertanggung jawab atas kematian anak dan istrinya. Karena sering bersama, Mason dan Martha akhirnya saling jatuh cinta. Di malam harinya, secara diam-diam Mason mendatangi makam istri dan anaknya tersebut. Di keesokan harinya terlihat John dan anak buahnya sudah berhasil menemukan keberadaan Martha. Mereka berdua langsung mengikuti wanita tersebut. Beralih ke Mason, saat ini ia dikunjungi oleh Jerry. Sonny anak Mason ternyata masih hidup. Jerry sengaja memalsukan kematian Sonny untuk menjaga keselamatannya. Sonny yang saat ini sudah beranjak remaja, kini berada di tempat yang aman, yaitu di rumah ibu Jerry. Jerry berkata kalau bukti rekaman tersebut sudah berada di tangannya. Akan tetapi Jerry kesulitan dalam mengenali suara oknum polisi korup yang sedang merencanakan pembunuhan sang senator tersebut. Karena mengalami koma selama 7 tahun, membuat Mason lupa akan wajah oknum polisi tersebut, termasuk di mana kamera video itu ia sembunyikan. Tak lama setelah Jerry pergi, Mason berusaha mengingat wajah polisi korup tersebut. Lalu tiba-tiba Mason melihat berita tentang Senator Trent di TV. Ingatan Mason terkait malam itu akhirnya kembali, bahwa oknum polisi korup tersebut ternyata adalah Trent. Dan kamera video itu ia simpan di rumah dinas selamanya. Tak lama Martha pun kembali. Di sini Mason mengatakan kepada Martha kalau ternyata anaknya masih hidup. Dan ia berencana membawa Martha menemui anaknya tersebut. Namun saat sedang berkemas, tiba-tiba anak buah Trent menyusup ke dalam rumah tersebut, hingga baku tembak pun terjadi. Beruntung Mason berhasil menghabisi sebagian dari mereka. Saat ingin pergi, Mason kembali harus berhadapan dengan anak buah Trent yang berjaga di luar. Beruntung dengan sigap, Mason berhasil membawa Martha melarikan diri. Di keesokan harinya, Mason mendatangi rumah dinas lamanya yang kini akan dijual oleh pemerintah. Sesampainya di sana, Mason kembali teringat akan kenangan manis sekaligus kenangan buruk bersama anak dan istrinya. Ternyata kamera itu ia sembunyikan di balik dinding rumah tersebut. Setelah mendapatkan barang bukti tersebut, Mason langsung menghubungi Jerry dan mengajaknya bertemu di sebuah hotel. Namun tanpa disangka, telepon rumah ibu Jerry telah disadap oleh anak buah Trent. Di malam harinya, Jerry membawa anak Mason untuk bertemu dengan sang ayah di sebuah hotel yang sudah dijanjikan. Ternyata diam-diam mereka berdua diikuti oleh 2 orang polisi korup. Sedangkan Jack dan anak buahnya sudah lebih dulu sampai di hotel tersebut. Tak lama setelah itu, Mason dan Martha tiba di hotel yang sama. Untungnya Mason menyadari kehadiran para polisi. Ia lantas bergegas membawa Martha kabur. Mereka berdua berhasil melarikan diri meski sebelumnya sempat terkepung. Lalu aksi kejar-kejaran mobil pun terjadi. Beralih ke Jerry dan Sonny yang saat ini sedang berada di stasiun kereta.
Di sini Jerry berpesan kepada Sonny, apapun yang terjadi Sonny harus bertemu dengan ayahnya malam ini, meski dengan ataupun tanpa dirinya. Lalu tiba-tiba 3 orang suruhan tren muncul dan berusaha menangkap mereka berdua. Di sini Jerry menyuruh Sonny untuk melarikan diri, sementara dirinya berupaya menghalangi mereka semua. Sayangnya Jerry tewas dalam pergelutan tersebut. Setelah itu mereka berusaha menangkap Sonny. Pada saat yang sama Mason tiba dan melihat anaknya sedang dikejar. Tanpa pikir panjang Mason berlari menyelamatkan anaknya tersebut. Pengejaran terus berlanjut sampai ke sebuah gang. Di suatu kesempatan Mason dan Sonny berhasil mencegat mereka berdua, hingga duel pun tak terelakkan lagi. Mason teringat bahwa pria inilah yang telah membunuh istrinya, dan tanpa ampun Mason pun menghabisinya. Setelah sekian lama akhirnya Mason bertemu lagi dengan anak semata wayangnya tersebut. Di sini Sonny mengatakan kepada Mason kalau Jerry telah tewas dihabisi. Setelah itu Mason menitipkan Sonny kepada Martha, sementara dirinya akan menemui Trent untuk menyelesaikan semuanya malam ini juga. Singkat cerita, akhirnya Mason sampai ke rumah Trent. Ia lantas menyusup masuk ke dalam dengan memanjat pagar secara mengendap. Sampai akhirnya Mason bertemu dengan para polisi korup yang ikut terlibat dalam pembunuhan istrinya. Mason lantas meletakkan senjatanya dan memilih menghabisi mereka semua dengan tangan kosong. Setelah itu Mason menemui Jack, si ketua polisi korup yang telah membuatnya terbaring koma selama 7 tahun. Dalam hitungan detik Mason berhasil menghabisi si ketua polisi korup tersebut. Setelah itu Mason mencari keberadaan Trent yang ternyata bersembunyi di dalam lemari dalam keadaan ketakutan. Hingga pada akhirnya Mason bertemu langsung dengan si dalang utama yang telah menghancurkan hidupnya. Akan tetapi Mason menganggap hukuman mati terlalu ringan untuk menghukum senator korup tersebut. Mason lantas menembak burung Trent, sehingga secara otomatis burungnya tersebut tidak lagi bisa berfungsi. Pada saat yang sama pasukan polisi muncul dan berusaha menghentikan aksi Mason yang kemungkinan besar akan semakin brutal. Ternyata Martha telah menyerahkan semua bukti itu kepada para polisi, hingga semua kebusukan senator Trent akhirnya terkuak. Untungnya si ketua polisi baru ini merupakan polisi bersih, hingga pada akhirnya Mason pun setuju menyerahkan senator Trent untuk diadili secara hukum. Atas jasanya tersebut Mason pun naik jabatan menjadi jenderal dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.